Selamat datang para pendengar di kanal Kisah Senja. Cerita yang akan saya bawakan hari ini adalah kisah pilu seorang wanita. Suami saya melemparkan hasil tes DNA ke wajah saya, berteriak bahwa putri kami bukanlah anak kandungnya. Di tengah malam yang diguyur hujan deras, saya dan anak saya diusir dari rumah. Tepat pada saat itu, sebuah mobil mewah berhenti dan seorang pria keluar. Selembar foto yang ia tunjukkan membuat dunia saya seakan berhenti berputar. Surat gugatan cerai di tangan saya telah basah kuyup oleh air hujan dan air mata, bentuknya tak lagi karuan. Proses pengadilan berlangsung begitu cepat, seperti mimpi buruk yang mengerikan. Suara ketukan palu hakim di atas meja, suara kering itu menjadi titik akhir dari 3 tahun pernikahan saya. 3 tahun, mungkin bukan waktu yang lama, tetapi cukup bagi saya untuk mencurahkan seluruh masa muda dan kepercayaan saya pada seorang pria bernama Baskara. Saya diusir dari rumah yang telah saya rawat dengan segenap cinta, hanya dengan sebuah koper kecil dan putri saya, Putri, dalam dekapan. Wajah Baskara di ambang pintu terasa begitu asing dan dingin. Ia melemparkan beberapa lembar uang ke arah saya, yang langsung berserakan di genangan air hujan di hadapan saya. Pintu pun ditutup tanpa ampun. Suara kunci pintu yang diputar terdengar seperti pisau yang memutus harapan dan kenangan terakhir di hati saya. Malam itu, langit Jakarta seolah-olah bocor, menumpahkan hujan tanpa henti. Hujan deras di bulan Juli yang dingin menampar pipi saya tanpa belas kasihan. Saya memeluk Putri erat-erat, mencoba melindunginya dari dinginnya air hujan dengan tubuh kurus saya. Anak saya yang baru berusia 2 tahun itu, tanpa mengerti apa-apa, hanya membenamkan wajahnya di dada saya, sesekali mengangkat matanya yang bulat untuk menatap saya. Tangan mungilnya mencengkeram erat ujung baju saya. Melihatnya, hati saya serasa hancur berkeping-keping. Apa salah saya? Mengapa kami harus mengalami hal ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepala saya. 3 tahun lalu, saya adalah seorang desainer yang menjanjikan, menjalani cinta yang indah, dan memimpikan masa depan yang cerah. Saya merelakan segalanya untuk menjadi penopang yang kokoh bagi Baskara. Saya sangat percaya pengorbanan saya akan membawa kebahagiaan bagi keluarga kami. Namun, selembar kertas hasil tes DNA menghancurkan segalanya. Baskara mengetahui bahwa Putri bukanlah anak kandungnya. Ia meneriaki saya sebagai pengkhianat, wanita yang mengerikan. Ia tidak memberi saya satupun kesempatan untuk menjelaskan, dan tidak mau mempercayai sepatah kata pun dari saya. Di matanya, saya adalah pendosa yang tak termaafkan. Saya berjalan tanpa tujuan di atas jalanan yang tergenang air hujan. Saya tidak tahu harus kemana, harus berbuat apa. Rasa putus asa menekan saya seperti udara yang basah oleh hujan. Di tengah kota metropolitan ini, saya merasa sangat kecil dan sendirian. Tepat saat saya merasa akan pingsan, sebuah sedan hitam mewah berhenti dengan tenang di samping saya. Jendela mobil turun, dan seorang pria dengan garis rahang yang tegas dan tatapan mata yang dalam menatap saya. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, memancarkan aura ketenangan dan wibawa. "Permisi. Anda tidak apa-apa?" "Sepertinya anak Anda juga sangat kedinginan." Suaranya rendah dan lembut. Saya menatap pria asing itu dengan waspada. Tentu saja saya curiga. Seorang pria asing tiba-tiba muncul di situasi terburuk seperti ini. Saya menggelengkan kepala, memeluk anak saya lebih erat, dan mencoba pergi. "Tolong jangan salah paham. Saya tidak punya niat buruk," lanjutnya, menatap saya dengan tatapan tulus. "Ada yang ingin saya bicarakan, ini sangat penting. Mengenai anak Anda." Langkah saya terhenti. "Mengenai Putri, siapa pria ini sebenarnya?" Melihat keraguan saya, ia keluar dari mobil, membuka payung besar dan memayungi kami berdua. Untuk sesaat, kehangatan yang terpancar darinya seolah mencairkan dinginnya hujan. "Nama saya Bima," ia memperkenalkan diri, mungkin sulit dipercaya tapi, bisa jadi saya adalah ayah kandung Putri. Setiap kata yang diucapkannya bagai petir yang menyambar telinga saya. Saya membeku di tempat, seluruh tubuh saya kaku. "Ayah kandung Putri? Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi?" Pikiran saya menjadi kosong, tidak bisa berpikir apa-apa. "Anda pasti sangat bingung," kata Bima dengan suara yang anehnya tetap tenang. "Hujannya terlalu deras. Anda tidak bisa terus di sini bersama anak Anda. Masuklah ke mobil dulu. Saya akan jelaskan semuanya."
Saya janji tidak akan menyakiti Anda. Saya menunduk menatap putri yang menggigil kedinginan. Bibir mungilnya membiru. Saya tidak bisa membiarkannya kehujanan lebih lama lagi. Mata Bima tidak menunjukkan kebohongan. Dalam situasi seperti ini, apalagi yang bisa saya rugi? Dengan perasaan terpojok, saya memutuskan untuk mengambil pertaruhan terakhir ini. Saya mengangguk, dan dengan hati yang penuh kebingungan serta keraguan, saya masuk ke dalam mobilnya yang hangat. Mobil melaju dengan mulus, memisahkan kami dari dunia luar yang bising dan dingin. Di dalam mobil terasa begitu hangat dan sunyi. Bima dengan hati-hati mengatur pemanas dan memberikan selimut lembut untuk menyelimuti putri. Anak saya, yang sepertinya sangat lelah, langsung tertidur pulas di pangkuan saya. Melihat wajahnya yang terlelap, hati saya kembali terasa perih. Tenangkan diri Anda, dan dengarkan cerita saya sekarang. Bima memulai ceritanya dengan suara tenang agar saya tidak semakin terkejut. Apakah Anda ingat bulan madu Anda ke Bali 2 tahun yang lalu? Ingatan saya dengan cepat kembali ke malam yang menentukan itu. Meskipun samar-samar dan terpotong-potong seperti kabut, saya mengangguk. Malam itu, Anda minum cukup banyak alkohol yang ditawarkan oleh mantan suami Anda, Baskara, bukan? Saya mengangguk lagi. Saya ingat meminum segelas koktail dengan rasa yang aneh. Setelah itu, kepala saya mulai pusing. Baskara berkata, ada urusan mendadak, dan harus keluar sebentar, menyuruh saya untuk kembali ke kamar dan beristirahat lebih dulu. Seperti biasa selama ini, saya mempercayainya tanpa ragu. Setelah Anda kembali ke kamar, Baskara tidak bersama Anda. Setiap kata Bima bagai pukulan palu di kepala saya. Dia pergi menemui orang lain. Nama wanita itu Rania, mantan pacar saya dan juga cinta pertama Baskara. Rania, nama yang pernah beberapa kali saya dengar dari Baskara. Tapi ia selalu berkata Rania hanyalah teman lama. Dan saya tidak pernah sekalipun curiga. Bima menghela napas panjang. Matanya menatap rintik hujan di luar jendela, tetapi seolah-olah ia sedang melihat ke suatu tempat yang jauh dan berat. Rania adalah wanita yang ambisius dan tidak segan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Dia tidak bisa menerima perpisahan kami, dan juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa Baskara, yang pernah mengejarnya, menikah dengan Anda. Malam itu, dia menyusun sebuah rencana, dia mengundang Baskara, dan pada saat yang sama menghubungi saya, mengatakan ada hal penting yang ingin dibicarakan. Dia menjebak kami berdua. Jantung saya mulai berdebar kencang. Sebuah konspirasi besar perlahan-lahan mulai terungkap. Sama seperti yang dilakukan Baskara pada Anda, dia juga membuat saya mabuk berat. Lalu, dia memberikan nomor kamar Anda dan berbohong bahwa itu adalah kamarnya. Saya, yang juga tidak sadar sepenuhnya, salah masuk ke kamar itu. Seluruh tubuh saya merinding. Potongan-potongan ingatan yang berserakan mulai menyatu. Saya ingat, malam itu, dalam keadaan setengah sadar, saya merasakan seseorang masuk ke kamar. Ada kehangatan asing di samping saya, tetapi karena terlalu lelah dan mabuk, saya mengira itu adalah Baskara. Ketika saya bangun keesokan paginya, saya sendirian di kamar, pakaian saya sedikit berantakan tetapi masih utuh. Saya hanya berpikir saya terlalu mabuk dan tidak menganggapnya serius. Kalau begitu, saya tidak bisa melanjutkan kata-kata saya. Tenggorokan saya tercekat. Saya tahu. Ini mengerikan. Bima menatap saya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Keesokan paginya, saya terbangun di kamar lain dan menyadari kesalahan saya. Saya juga sangat terkejut. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi saya tahu saya telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Jadi saya langsung pergi dari sana. Belakangan ini, saya tidak sengaja melihat foto pernikahan Anda dan Baskara. Baru saat itulah saya sadar bahwa wanita malam itu adalah Anda. Saat mencari tahu tentang Anda, saya menemukan fakta bahwa Anda melahirkan seorang putri, dan setelah menghitung waktunya, saya tidak bisa tidak curiga. Ceritanya terdengar sangat tidak masuk akal, tetapi menjelaskan semua pertanyaan di benak saya. Mengapa hasil tes DNA menunjukkan putri bukan anak Baskara? Saya tidak berkhianat. Saya juga adalah korban. Kenapa? Kenapa Anda baru memberitahukannya sekarang? Suara saya bergetar. Saya ragu untuk waktu yang lama, kata Bima jujur. Saya tidak ingin menghancurkan rumah tangga Anda.
Saya berniat untuk mengubur rahasia ini selamanya. Tetapi saya mendengar kabar bahwa Baskara menceraikan Anda dan mengusir Anda dari rumah karena masalah anak. Saya tidak bisa diam lagi. Saya tidak bisa membiarkan Anda dan anak Anda menanggung tuduhan yang tidak adil. Air mata kembali mengalir di pipi saya. Tapi kali ini, bukan air mata keputusasaan. Itu adalah air mata kemarahan dan kepahitan karena mengetahui kebenaran. Saya telah ditipu secara kejam oleh pria yang saya cintai dan percayai. Hasil tes DNA yang ditunjukkan Baskara pada Anda pasti dipalsukan, kata Bima dengan suara yakin. Dia merencanakan semuanya untuk mendapatkan alasan untuk meninggalkan Anda. Mari kita lakukan tes DNA sekali lagi, secara terbuka dan transparan. Saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya katakan adalah benar. Dan yang terpenting, saya ingin membersihkan nama baik Anda. Saya menatap Putri yang tertidur. Hidungnya yang mancung dan dahinya yang tinggi. Dulu saya hanya berpikir dia mirip saya. Tapi sekarang jika saya perhatikan baik-baik, garis wajah anak saya samar-samar mirip dengan pria yang duduk di depan saya ini. Saya tidak punya pilihan lain. Untuk mengungkap kebenaran dan memulihkan kehormatan saya dan putri saya harus mempercayainya. Ya. Ayo kita lakukan, kata saya dengan suara yang lebih tenang. Saya akan melakukan tes DNA lagi. Setelah saya setuju, Bima tidak berkata apa-apa lagi dan mengemudikan mobil dengan tenang. Dia menanyakan alamat tujuan saya, dan saya memberikan alamat sebuah kamar kontrakan reyot di pinggiran Jakarta yang baru beberapa hari lalu saya sewa dengan tergesa-gesa. Tempat itu adalah sebuah rumah petak tua yang terletak jauh di dalam gang sempit. Sangat berbeda jauh dengan rumah mewah yang baru saja saya tinggalkan. Tetapi dengan sisa uang yang saya miliki, hanya tempat seperti ini yang bisa saya dapatkan. Sedan mewah Bima dengan susah payah masuk ke dalam gang sempit itu. Dia menghentikan mobil di depan sebuah bangunan tua dengan cat yang sudah mengelupas. Saya merasa sedikit malu. Saya berpikir mungkin dia, yang hidup di dunia yang sama sekali berbeda dengan saya, sedang menertawakan penampilan saya yang menyedihkan ini. Sudah sampai, kata saya pelan, sambil membangunkan Putri. Bima turun lebih dulu, memayungi kami dan mengangkat satu-satunya barang bawaan saya, koper itu. Lalu ia berjalan bersama saya ke kamar paling ujung. Dengan tangan gemetar, saya memasukkan kunci ke lubang kunci. Pintu kayu tua itu berderit saat terbuka, tetapi pemandangan di dalamnya membuat saya membeku di tempat. Kamar sempit yang nyaris tanpa perabotan itu benar-benar berantakan. Satu-satunya lemari kain tampak sobek seperti disayat pisau, dan pakaian saya serta Putri berserakan di lantai. Kotak kecil tempat saya menyimpan barang kenangan seperti gelang perak pertama anak saya atau cetakan tangan mungilnya, telah dibobol, dan isinya telah hilang. Barang-barang terakhir yang saya miliki pun telah dicuri. Saya menjatuhkan tangan saya. Seluruh kekuatan di tubuh saya seakan lenyap. Mengapa takdir begitu kejam pada saya? Mengapa kemalangan terus-menerus menimpa kami? Saya telah kehilangan suami dan rumah, dan sekarang bahkan tempat untuk bersandar sejenak pun tidak aman. Putri, yang melihat pemandangan mengerikan di dalam kamar, menangis ketakutan dan memeluk leher saya. Suara tangisannya bagaikan ribuan jarum yang menusuk jantung saya. Saya terduduk di lantai yang kotor, memeluk anak saya, dan menangis tanpa henti. Saya merasa sangat tidak berdaya dan tidak berguna. Seorang ibu yang bahkan tidak bisa menyediakan tempat tidur yang aman untuk putrinya. Bima meletakkan koper itu, wajahnya mengeras. Ia mengamati seisi ruangan dengan cepat, dari gembok yang rusak hingga jejak kaki berlumpur di lantai. Tanpa berkata apa-apa, ia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Sambil menunggu polisi, ia duduk di samping saya dan berkata dengan suara yang kuat, "Kirana, jangan takut. Ada saya di sini. Semuanya akan baik-baik saja." Untuk pertama kalinya, ia memanggil nama saya dengan begitu lembut. Di tengah ketakutan yang luar biasa, saya tiba-tiba merasa memiliki tempat untuk bersandar. Saya mengangkat mata saya yang basah oleh air mata dan menatapnya. Matanya tidak menunjukkan rasa kasihan, melainkan kekhawatiran dan kepedulian yang tulus. Dia diam-diam mengeluarkan sapu tangan dan menyeka air mata saya. "Jangan menangis, anakmu melihat," katanya pelan. Saya segera memalingkan muka dan mencoba menahan isak tangis. Benar, saya tidak boleh hancur. Saya punya putri, dan saya harus kuat demi anak saya. Saya mengambil napas dalam-dalam,
berusaha menenangkan diri. Polisi datang tak lama kemudian, memeriksa tempat kejadian dan mengambil keterangan dari saya, tetapi dari sikap mereka, sepertinya harapan untuk menemukan barang-barang saya yang hilang sangat kecil. Pencuri kecil di lingkungan yang rumit seperti ini tak terhitung jumlahnya, dan barang-barang saya pun tidak terlalu berharga. Setelah polisi pergi, Bima menatap saya dan berkata dengan serius, "Tempat ini sama sekali tidak aman. Kamu dan Putri tidak bisa tinggal di sini." Saya tahu perkataannya benar, tetapi kemana saya harus pergi sekarang? Saya tidak punya banyak teman, dan saya tidak ingin merepotkan mereka, apalagi pergi ke rumah orang tua saya. Saya tidak ingin melihat mereka khawatir dan sedih karena putri mereka yang malang. Saya tidak punya tempat tujuan, suara saya terdengar lemah dan parau. Bima terdiam sejenak, tampak berpikir. Akhirnya, ia menatap lurus ke mata saya dan memberikan penawaran yang sama sekali tidak saya duga. "Untuk sementara, tinggallah di rumah saya," kata Bima dengan tegas. "Setidaknya sampai hasil tes DNA keluar dan kalian menemukan tempat tinggal yang aman." Saya terkejut dan menatapnya. Pergi ke rumah seorang pria yang baru saya kenal beberapa jam? Meskipun ia mungkin ayah Putri, bagi saya ia masih orang asing. Bagaimana saya bisa menerima tawaran seperti itu dengan mudah? Tidak, tidak bisa. Itu terlalu merepotkan. Saya buru-buru menolak. Saya akan mencari cara lain. Merepotkan? Bima mengerutkan keningnya. "Apa kamu pikir saya bisa tenang meninggalkan kalian berdua di tempat seperti ini? Tadi hanya pencuri. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Putri masih terlalu kecil. Kita tidak bisa membiarkannya tinggal di lingkungan yang berbahaya ini." Perkataannya sangat masuk akal. Memikirkan seseorang telah masuk ke sini dan mengobrak-abrik barang kami membuat punggung saya merinding. Jika kami tidur di sini malam ini, entah apa yang akan terjadi. Keselamatan Putri adalah yang utama. Melihat saya masih ragu, Bima menambahkan dengan suara yang sedikit lebih lembut, "Kirana, pikirkanlah tentang anakmu. Saya tahu kamu wanita yang kuat dan punya harga diri, tapi untuk saat ini, kesampingkan dulu pikiran itu. Anggap saja ini demi putri saya. Saya tidak bisa hanya diam melihat anak saya menderita. Putri saya." Dua kata itu diucapkannya dengan begitu alami dan penuh tanggung jawab. Kata-kata itu menyentuh bagian terlemah di hati saya. Benar, jika dia benar-benar ayah Putri, dia punya hak dan tanggung jawab untuk melindunginya, dan sebagai seorang ibu, saya juga harus membuat pilihan terbaik untuk anak saya. Saya melihat sekeliling kamar yang berantakan, lalu menatap Putri yang terisak di pangkuan saya. Yang dibutuhkan anak saya bukanlah tempat seperti ini di mana orang jahat bisa masuk kapan saja, melainkan tempat tidur yang aman dan hangat. Akhirnya, dengan berat hati saya mengangguk. "Baiklah. Saya akan merepotkan Anda untuk sementara." Bima menghela napas lega, seolah baru saja melepaskan beban berat. Tanpa banyak bicara, ia dengan cepat memasukkan sisa barang ke dalam koper. Kemudian ia menggendong Putri yang sudah terkantuk-kantuk di pangkuan saya. Dalam dekapannya yang hangat, anak saya membenamkan wajahnya di dadanya dan tertidur dengan nyaman. Melihat pemandangan itu, perasaan aneh yang pahit namun hangat muncul di hati saya. Rumah Bima adalah sebuah apartemen mewah di pusat kota. Luas, bersih, dan didekorasi dengan sangat modern. Dibandingkan dengan kamar kontrakan pengap yang saya tinggali, tempat ini seperti surga. Bima mengantar saya ke kamar tamu. Kamar itu tertata rapi. "Istirahatlah di sini bersama Putri. Semua yang kalian butuhkan seharusnya sudah ada. Kalau perlu apa-apa, bilang saja," katanya dengan ramah. Setelah membaringkan Putri di tempat tidur yang empuk, saya menoleh ke arah Bima dengan perasaan campur aduk. Saya berutang budi terlalu besar padanya. Ucapan terima kasih saja rasanya tidak cukup. "Mas Bima, terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau bukan karena Anda, saya tidak tahu harus bagaimana." "Jangan berkata seperti itu," dia tersenyum lembut. "Sudah saya bilang, ini semua demi putri saya. Istirahatlah yang cukup. Kita pikirkan yang lain besok." Dia berkata begitu lalu menutup pintu dengan pelan, memberikan kami ruang pribadi. Saya duduk di samping tempat tidur, menatap wajah putri saya. Setelah hari yang penuh gejolak, untuk pertama kalinya saya bisa bernapas lega. Masa depan masih belum pasti, tetapi setidaknya malam ini, putri saya aman,
Saya berbaring di sampingnya, memejamkan mata yang lelah. Dengan pikiran yang terus berputar tentang Bima dan hubungan rumit di antara kami, saya pun tertidur. Tanpa diduga, saya menjadi seseorang yang menumpang di rumahnya. Sungguh sebuah ironi takdir yang kejam. Setelah malam yang panjang dan melelahkan, saya terbangun saat sinar matahari menerobos masuk melalui jendela. Putri masih terlelap di samping saya. Wajahnya merona dan napasnya teratur. Mungkin ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama anak saya tidur dengan begitu aman dan nyaman. Saya diam-diam menyingkap selimut dan turun dari tempat tidur. Meskipun ini kamar yang asing, suasana yang bersih dan nyaman sedikit menenangkan hati saya. Saat keluar dari kamar, Bima sedang duduk di meja makan sambil menikmati secangkir kopi hangat. Ia mengenakan pakaian santai, tetapi tetap memancarkan aura elegan. Melihat saya, ia tersenyum. Sudah bangun? Tidur nyenyak? Saya sudah siapkan sarapan sederhana. Nanti kalau Putri bangun, kita makan bersama. Terima kasih. Saya tidak ingin merepotkan, jawab saya dengan suara kecil, masih canggung. Sudah saya bilang jangan berkata begitu, potongnya. Jangan canggung, anggap saja seperti rumah sendiri. Setelah Putri bangun dan sarapan, ia dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Anak itu berlari-lari kecil ke seluruh penjuru rumah, menunjukkan rasa ingin tahu pada segalanya. Bima ternyata orang yang sangat sabar dengan anak-anak. Ia duduk di lantai dan bermain masak-masakan bersama Putri. Suara tawar yang anak saya menggema di seluruh rumah, mengusir udara berat yang menekan hati saya selama beberapa hari terakhir. Melihat pemandangan itu, saya sejenak tenggelam dalam lamunan. Malam harinya, setelah menidurkan Putri, saya pergi ke ruang tamu. Bima masih bekerja di depan komputernya. Melihat saya, ia menutup laptopnya dan memberi isyarat agar saya duduk. Keheningan canggung menyelimuti kami. Saya tahu saya tidak bisa menghindar selamanya. Ada hal yang harus kami bicarakan. Mas Bima, saya memecah keheningan. Bolehkah saya bertanya beberapa hal tentang wanita bernama Rania itu? Bima menatap saya tanpa ekspresi terkejut. Sepertinya ia sudah menduga saya akan menanyakan hal ini. Ia mengangguk, dia mantan pacar Anda, dan cinta pertama mantan suami saya, Baskara. Benar? Saya bertanya lagi, meskipun saya sudah tahu jawabannya. Ya, benar. Bima membenarkan dengan suara rendah. Saya dan Rania pernah menjalin hubungan, tapi kami putus karena perbedaan karakter. Dengan Baskara, mereka adalah cinta pertama saat masa sekolah. Kudengar Baskara sudah lama mengejar Rania, tapi tidak pernah berhasil. Sudut hati saya terasa sakit. Cinta pertama. Ternyata selama 3 tahun ini, di dalam hati pria yang menjadi suami saya, selalu ada bayangan wanita lain yang tidak sepenuhnya saya ketahui. Jadi malam itu di Bali, Baskara bersama wanita itu? Tanya saya langsung pada intinya. Bima terdiam sejenak. Tatapannya bercampur antara simpati dan rasa bersalah. Akhirnya, ia mengangguk sangat pelan. Ya. Setelah mengantarmu ke kamar, dia pergi ke kamar Rania. Mereka menghabiskan malam itu bersama. Meskipun saya sudah mempersiapkan hati, mendengar konfirmasi langsung darinya membuat dada saya sesak seolah ditindih batu. Malam pertama pernikahan kami, malam yang seharusnya sakral dan penuh kenangan, suami saya berada di samping wanita lain. Dan saya, dalam keadaan mabuk, tanpa sadar bersama pria asing. Kebenaran ini lebih pahit dan kejam dari apapun yang bisa saya bayangkan. Pernikahan saya telah dinodai kebohongan sejak hari pertama. Saya tertawa sinis, tawa yang pahit dan mencela diri sendiri. Ya, aku memang bodoh, benar-benar bodoh, mempercayai cinta, mempercayai pengorbanan, mempercayai pria di sisiku, dan hasilnya hanyalah kebenaran yang mengerikan ini. Saya mengerti perasaanmu saat ini, kata Bima dengan suara penuh simpati. Saya juga ditipu oleh wanita itu. Rania adalah orang yang tidak akan segan-segan melakukan apapun demi tujuannya. Dia tidak bisa menerima saya dan Baskara lepas dari kendalinya. Karena itu dia merencanakan semuanya untuk menghancurkan kebahagiaan kita berdua. Saya duduk terdiam. Air mata mengalir tanpa henti. Saya tidak lagi menangis karena Baskara. Saya menangis karena kenaifan dan kebodohan saya sendiri. 3 tahun masa muda saya yang terkubur dalam pernikahan penuh kepalsuan terasa begitu menyedihkan. Beberapa hari kemudian,
Bima membawa saya dan Putri ke sebuah pusat tes DNA yang terpercaya. Ia bahkan membawa pengacara untuk memastikan semua prosedur berjalan secara terbuka dan transparan, tidak seperti saat Baskara membawa saya dulu. Kali ini saya tidak merasa cemas. Kali ini, saya datang untuk mencari kebenaran dan memulihkan nama baik saya. Selama pengambilan sampel untuk tes, Bima selalu berada di samping saya, menggenggam erat tangan saya yang mendingin. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya saja sudah membuat hati saya lebih tenang. Putri sangat tenang. Anak itu sama sekali tidak rewel. Saat petugas medis mengambil sampel sel epitel dari mulutnya, ia hanya menatap Bima dan saya bergantian dengan matanya yang bulat. Sepertinya ia juga merasakan suasana tegang ini. Butuh waktu seminggu untuk menunggu hasilnya. Seminggu itu terasa begitu lama, seperti selamanya. Kami masih tinggal bersama di rumah Bima. Siang hari ia pergi bekerja, dan malamnya ia pulang untuk bermain dengan Putri. Saya pun perlahan-lahan mulai terbiasa dengan kehadirannya. Ia adalah pria yang dewasa, pendiam, tetapi sangat perhatian dan lembut. Ia membelikan banyak mainan dan baju baru untuk Putri, dan kadang-kadang memasak makanan favorit saya. Perhatiannya membuat hati saya hangat, tetapi di saat yang sama juga membuat saya semakin bingung. Hubungan kami terlalu rumit untuk diberi nama. Akhirnya, hari pengambilan hasil pun tiba. Bima pergi sendiri ke pusat tes. Sementara saya menunggunya dengan cemas di rumah. Saya terus mondar-mandir di ruang tamu, tidak bisa duduk diam sejenak pun. Waktu berlalu, jantung saya terasa semakin kencang. Pintu terbuka dan Bima masuk. Wajahnya datar, membuat saya semakin tegang. Ia mendekat dan menyerahkan sebuah amplop tertutup. "Kirana, lihatlah sendiri." Suaranya terdengar sedikit serak. Jantung saya berdebar kencang saat ia pertama kali memanggil nama saya dengan begitu lembut. Dengan tangan gemetar, saya membuka amplop itu. Saat mengeluarkan lembar hasil, angka-angka dan istilah-istilah teknis seolah menari di depan mata saya. Namun, tak lama kemudian, sebuah kalimat kesimpulan terakhir yang dicetak tebal dan jelas menarik perhatian saya. Probabilitas hubungan ayah-anak, 99,99%. Kebenaran. Akhirnya kebenaran terungkap. Bima adalah ayah kandung Putri. Saya bukan wanita jahat. Saya adalah korban. Saya terduduk lemas di sofa, surat di tangan saya jatuh ke lantai. Air mata kembali membanjiri, tetapi kali ini adalah air mata kelegaan. Beban ketidakadilan yang selama ini menekan saya akhirnya terangkat. Bima duduk di samping saya, dan dengan lembut memeluk saya. Ia menepuk-nepuk punggung saya yang bergetar. "Sekarang semuanya baik-baik saja. Semuanya sudah berakhir. Mulai sekarang, aku akan ada di sisimu. Aku tidak akan membiarkanmu dan Putri terluka lagi." Dalam dekapannya yang hangat dan menenangkan, saya menangis terseduh-seduh seperti anak kecil, menumpahkan semua rasa sakit dan kesedihan yang harus saya lalui. Setelah saya tenang, Bima menceritakan lebih detail tentang malam itu. Malam itu, Rania tidak hanya memberitahukan nomor kamar saya kepadanya, tetapi juga mencampurkan sedikit obat tidur ke dalam minumannya. Bukan dosis yang membuatnya pingsan total, tetapi cukup untuk membuatnya sulit mengendalikan tindakannya. Wanita itu telah memperhitungkan semuanya dengan sempurna. Dia ingin menjadikan saya, Anda, dan juga Baskara sebagai boneka di tangannya. Dia ingin membalas dendam pada saya yang telah putus darinya, sekaligus menghancurkan kebahagiaan Anda dan Baskara agar bisa kembali padanya. Sebuah rencana kejam sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Mendengar penjelasannya, hanya kemarahan yang tersisa di hati saya. Saya benci pengkhianatan dan kekejaman Baskara, dan saya muak dengan kejahatan serta kelicikan Rania. Mereka berdua telah menghancurkan hidup saya dan mendorong kami ke jurang keputusasaan. Tapi sekarang, saya tidak sendirian lagi. Setidaknya Putri telah menemukan ayah kandungnya yang bertanggung jawab dan menyayanginya. Setelah hasil tes DNA keluar, beban di hati saya terasa jauh lebih ringan. Kebenaran yang terungkap bagaikan obat penyembuh luka. Namun, setelah kelegaan sesaat, kekhawatiran lain muncul. Saya tidak bisa selamanya bergantung pada Bima. Meskipun ia ayah Putri dan sangat baik pada kami, saya harus bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Harga diri saya sebagai seorang wanita tidak mengizinkan saya menjadi beban bagi siapapun. Saya memutuskan untuk kembali menekuni desain, bidang yang telah saya tinggalkan selama 3 tahun.
Bukan hanya untuk mencari uang, tetapi untuk menemukan kembali diri saya, untuk membangkitkan kembali semangat dan kepercayaan diri yang telah hilang. Saat makan malam, saya menceritakan keputusan saya ini kepada Bima. Ia tidak terkejut sama sekali, mendengarkan dengan tenang sampai saya selesai bicara, lalu menyatakan dukungannya. Aku sudah menduga kamu akan berpikir begitu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan selalu mendukungmu dari belakang. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Saya terharu oleh pengertiannya. Mulai keesokan harinya, saya mulai mencari pekerjaan. Saya membuka laptop lama saya, membersihkan debu waktu darinya, melihat file-file desain lama. Saya teringat pada diri saya di masa muda yang penuh semangat. Namun, saat melihat lowongan pekerjaan, saya tidak bisa menyembunyikan rasa pahit. Persyaratan perusahaan jauh lebih tinggi dari sebelumnya, menuntut penguasaan program dan teknologi baru yang bahkan belum pernah saya dengar. 3 tahun sebagai istri dan ibu telah membuat saya tertinggal. Selama seminggu penuh, saya berkutat dengan belajar hal baru, menguasai program baru, dan merapikan portofolio saya. Prosesnya lebih sulit dari yang saya bayangkan. Terkadang, rasa frustrasi membuat saya ingin menyerah. Tetapi setiap kali saya duduk di depan komputer hingga larut malam dan melihat wajah putri yang tertidur lelap di samping saya bertekad untuk kembali bersemangat. Semua ini demi putri saya. Suatu sore, saat sedang mencari informasi lowongan di media sosial, saya tidak sengaja melihat postingan seorang teman lama. Sebuah album foto dari sebuah pesta mewah. Dan yang menarik perhatian saya adalah sosok Baskara dan Rania. Mereka berdiri berdampingan, bergandengan tangan, dan tersenyum bahagia. Baskara mengenakan setelan jas yang elegan, Rania gaun yang glamor. Tangannya diletakkan di atas perutnya yang sedikit membuncit. Sebuah tulisan menyertai foto itu. Selamat atas lahirnya pasangan serasi, tak sabar menanti malaikat kecil kalian. Tangan saya yang memegang mouse membeku, dan dada saya kembali sesak. Meskipun saya sudah tahu kebenarannya dan bertekad untuk melupakannya, melihat mereka bahagia di atas penderitaan kami membuat saya tidak bisa tetap tenang. Mereka memiliki segalanya, cinta, uang, dan seorang anak yang akan segera lahir. Sementara saya, kehilangan segalanya. Saya buru-buru menutup jendela itu. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Foto itu terus berputar di kepala saya. Kemarahan dan rasa tidak adil melonjak. Namun, perasaan itu justru menjadi motivasi yang kuat. Saya harus berhasil. Saya harus menunjukkan bahwa tanpa Baskara, kami bisa hidup dengan baik, bahkan jauh lebih baik. Saya segera menyeka air mata dan dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, saya mengirimkan lamaran kerja kemana-mana. Setelah hampir 2 minggu berusaha tanpa lelah, akhirnya sebuah perusahaan menghubungi saya untuk wawancara. Meskipun perusahaannya kecil, bagi saya saat ini itu adalah harapan besar. Saya tidak ingin tinggal di rumah Bima lebih lama lagi. Harga diri saya mendesak saya untuk hidup mandiri. Sebuah kamar kontrakan kecil pun tidak masalah. Saya menggabungkan sisa uang saya dengan uang yang diberikan Bima untuk keperluan putri, dan menyewa sebuah kamar kontrakan baru. Sedikit lebih baik dari yang sebelumnya, dan berada di lingkungan yang tampak tenang dan aman. Saya ingin menunjukkan kepada Bima bahwa saya bisa melakukannya sendiri. Ketika saya memberitahukan keputusan saya untuk pindah, Bima menentang keras. Kenapa terburu-buru? Pikirkan lagi setelah kamu diterima kerja. Tinggal sendirian itu berbahaya. Aku tidak bisa terus-terusan merepotkanmu. Aku harus mandiri. Jangan khawatir, lingkungan di sini aman. Melihat tekad saya yang tidak bisa digoyahkan, Bima menghela napas dan mengizinkannya. Ia membantu saya memindahkan barang dan merapikan rumah baru. Kamarnya kecil, tetapi setelah saya tata dengan rapi dan nyaman, ada sedikit rasa bahagia. Ini akan menjadi awal yang baru bagi kami berdua. Malam pertama di rumah baru, setelah menidurkan putri, saya duduk sendirian dalam keheningan, terasa bebas, namun entah kenapa juga terasa sepi. Sekitar pukul 11 malam, saat saya bersiap untuk tidur, saya mendengar suara aneh dari luar pintu. Suara gemerincing yang sangat kecil, tetapi terdengar jelas di malam yang sunyi. Jantung saya berdebar kencang. Saya menahan napas dan menajamkan pendengaran. Terdengar lagi suara gesekan logam. Seperti seseorang mencoba membuka kunci dengan sesuatu. Seluruh tubuh saya mendingin.
Jangan-jangan ada pencuri lagi di tempat yang kukira aman ini? Saya bergegas ke tempat tidur dan memeluk Putri. Anak itu masih tertidur lelap. Dengan tangan gemetar, saya mencari ponsel saya. Tanpa ragu, orang pertama yang terlintas di benak saya adalah Bima. Saya menekan nomornya. Tangan saya begitu gemetar hingga beberapa kali salah menekan. Begitu nada sambung berbunyi sekali, ia langsung mengangkat telepon. Suaranya anehnya tenang. Ya, halo. Ada apa, Kirana? Mas Bima. Ada. Ada orang yang mencoba membuka pintu. Suara saya pecah karena ketakutan. Tenang, kunci pintunya. Ganjal pintunya dengan sesuatu yang berat. Aku akan segera ke sana, katanya dengan cepat dan tegas, tanpa sedikit pun panik. Saya melakukan apa yang dikatakannya, menyeret satu-satunya meja di kamar untuk mengganjal pintu. Tiba-tiba suara di luar berhenti, sepertinya ia tahu telah ketahuan, dan melarikan diri. Tetapi rasa takut di dalam diri saya tidak hilang. Saya memeluk Putri erat-erat, meringkuk di sudut kamar, dan tidak melepaskan pandangan dari pintu. Kurang dari 5 menit, ponsel saya berdering. Itu Bima. Aku sudah di bawah. Bisa buka pintunya? Saya segera mendorong meja dan mengintip dari celah pintu. Benar-benar Bima. Saya menghela napas lega dan membuka pintu lebar-lebar. Ia bergegas masuk dan mengamati seisi ruangan dengan tatapan khawatir. Setelah memastikan kami aman, ekspresinya melunak. Kamu tidak apa-apa? Orangnya kemana? Tidak tahu. Sepertinya dia kabur saat mendengar aku menelepon. Saya masih gemetar. Saya tidak percaya dia bisa datang secepat ini. Jarak dari rumahnya ke sini setidaknya 20 menit dengan mobil. Saya mengangkat kepala untuk menatapnya, dan tiba-tiba sebuah kecurigaan muncul. Bagaimana bisa secepat ini? Bima terdiam sejenak. Tatapannya bergetar rumit. Ia menghela napas dan kemudian mengatakan sesuatu yang membuat saya terkejut. Karena aku menyewa apartemen di lantai bawah. Saya menatapnya kosong, tidak mengerti apa yang dikatakannya. Aku khawatir meninggalkan kalian berdua sendirian, jelasnya dengan suara penuh rasa bersalah. Begitu kamu menandatangani kontrak untuk kamar ini, aku langsung menyewa unit di bawahnya. Untuk menjagamu dan melindungimu saat dibutuhkan. Ia menunjukkan surat perjanjian sewa di ponselnya, alamatnya benar, dan nama penyewanya adalah namanya. Ini terlalu tiba-tiba. Saya tidak tahu harus marah karena merasa diawasi atau terharu oleh perhatiannya yang begitu detail. Dia telah mempersiapkan semua ini secara diam-diam agar saya bisa tetap aman. Jangan marah. Suaranya melembut. Aku melakukannya karena sangat khawatir. Sekarang kamu tahu, kan? Kamu tidak akan aman sendirian. Kemasi barang-barangmu, kita kembali ke rumahku. Selama ada aku, tidak ada yang akan bisa menyakiti kalian. Mengingat wajahnya yang tulus dan penuh kekhawatiran, serta ketakutan luar biasa yang baru saja saya alami, saya tidak bisa menolak lagi. Harga diri dan ketegaran saya runtuh di hadapan keselamatan putri saya. Saya diam-diam mengangguk, menerima tawarannya sekali lagi. Setelah malam yang mengerikan itu, saya akhirnya kembali ke rumah Bima. Kali ini, saya tidak lagi merasa canggung atau bersalah. Keselamatan putri adalah yang utama, dan perhatian Bima membuat saya sadar bahwa saat ini saya perlu menerima bantuannya. Namun, tekad saya untuk mencari pekerjaan tidak berubah, justru semakin kuat. Saya tidak ingin selamanya menjadi makhluk lemah yang harus dilindungi. Mengetahui saya akan menghadapi wawancara pertama, Bima tampak lebih tegang dari saya. Malam sebelum wawancara, setelah putri tidur, ia memanggil saya ke ruang tamu. Ia telah menyiapkan 2 cangkir teh hangat dan mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Mulai sekarang, aku adalah pewawancara dan kamu adalah pelamar. Kita lakukan simulasi wawancara. Saya sedikit terkejut, tetapi kemudian menganggapnya ide yang bagus dan mengangguk. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri melalui latihan. Bima langsung mengubah sikapnya, ia duduk tegak, melipat tangannya, dan menatap saya dengan tatapan tajam dan serius. Ia bukan lagi Bima yang lembut dan perhatian seperti biasanya. Ia adalah seorang eksekutif yang kritis menilai calon karyawan. Selamat siang, Ibu Kirana, mulainya dengan nada profesional,
Terima kasih telah datang untuk wawancara hari ini. Silakan perkenalkan diri Anda. Saya menarik napas dalam-dalam dan mencoba menjawab dengan lancar. Tetapi begitu saya selesai, Bima memotong. Perkenalan diri Anda terlalu biasa dan tidak berkesan. Itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan siapa saja. Tunjukkan keunikan Anda. Kemudian ia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam yang saling berkaitan. Melihat riwayat hidup Anda, ada jeda karir selama 3 tahun untuk fokus pada keluarga. 3 tahun adalah waktu yang sangat lama di industri desain. Tidakkah Anda merasa tertinggal? Bagaimana Anda bisa meyakinkan kami bahwa Anda masih bisa mengikuti tren dan memenuhi tuntutan pekerjaan? Pertanyaan itu tepat mengenai kekhawatiran terbesar saya. Saya sedikit gugup, tetapi segera menenangkan diri dan mengingat jawaban yang telah saya siapkan. Saya menjelaskan bagaimana saya belajar secara otodidak, proyek pribadi apa yang saya kerjakan agar tidak kehilangan sentuhan. Bima mengangguk, tetapi segera melontarkan pertanyaan agresif lagi. Kalau begitu, mengapa Anda bercerai? Apakah masalah rumah tangga yang tidak stabil tidak akan memengaruhi kinerja Anda? Kami membutuhkan karyawan yang bisa berdedikasi penuh pada perusahaan. Pertanyaan itu menusuk jantung saya seperti pisau. Pertanyaan yang sangat sensitif dan pribadi. Saya kehilangan kata-kata dan membeku di tempat. Wajah saya memucat. Melihat reaksi saya, Bima segera kembali ke dirinya yang semula. Ia bangkit, mendekati saya, dan berkata dengan suara meminta maaf, "Maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi ini adalah pertanyaan yang sangat realistis yang mungkin diajukan oleh beberapa pewawancara yang tidak sopan. Aku ingin kamu siap secara mental agar tidak terluka." Saya mengerti maksudnya. Ia sedang membantu saya mempersiapkan diri untuk situasi terburuk yang mungkin saya hadapi. Saya mengangguk, dalam hati berterima kasih atas perhatiannya yang detail. Jika kamu mendapat pertanyaan seperti ini, ia duduk dan menjelaskan dengan lembut, kamu tidak perlu menceritakan masalah pribadi secara detail. Jawab saja secara profesional. Katakan bahwa masalah pribadi sudah terselesaikan dengan baik dan tidak akan memengaruhi pekerjaan, justru menjadi motivasi untuk lebih fokus pada karir. Ubah kelemahan menjadi kekuatan. Malam itu, kami duduk bersama untuk waktu yang sangat lama. Bima mengajari saya bagaimana menjawab setiap pertanyaan, bagaimana menonjolkan kelebihan saya, bahkan bagaimana bernegosiasi gaji. Ia dengan jujur menunjukkan kesalahan saya, tetapi tetap menjaga agar harga diri saya tidak terluka. Saya sangat mengagumi kecerdasan, ketajaman, dan pengalamannya yang luas. Di bawah bimbingannya, saya mulai mendapatkan kembali kepercayaan diri yang telah lama hilang. Saya merasa siap untuk wawancara besok. Keesokan paginya, saya mengenakan setelan kantor rapi yang dibelikan Bima. Ia berkata bahwa penampilan juga merupakan bagian penting dari kesan pertama. Ia sendiri yang mengantar saya ke lokasi wawancara, menyemangati saya untuk tetap tenang dan percaya diri. Saat memasuki ruang wawancara, saya tidak lagi gemetar seperti sebelumnya. Ada 3 pewawancara, dan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mirip dengan yang Bima latihkan kepada saya semalam. Terutama pertanyaan tentang jeda karir selama 3 tahun. Berkat persiapan yang matang, saya bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, logis, dan meyakinkan. Saya mempresentasikan pengetahuan yang saya peroleh secara otodidak dan ide-ide baru saya. Saya mengubah cerita 3 tahun sebagai ibu menjadi cerita tentang kedewasaan, kemampuan manajemen waktu, dan kemampuan memecahkan masalah. Saya menekankan bahwa waktu itu justru memberi saya wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan dan kebutuhan pelanggan, sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh setiap desainer. Menjelang akhir wawancara, seorang manajer wanita parubaya tersenyum puas. "Terima kasih atas waktunya. Silakan tunggu hasilnya di rumah." Saya keluar dari perusahaan dengan perasaan ringan. Apapun hasilnya, saya telah melakukan yang terbaik. Anehnya, begitu keluar dari pintu utama, ponsel saya berdering. Nomor dari tim HRD perusahaan itu, dengan Ibu Kirana. "Selamat, Anda diterima. Apakah Anda bisa mulai bekerja besok? Gaji awal Anda." Saya tidak percaya dengan telinga saya. Saya langsung diterima. Gaji yang ditawarkan memang bukan jumlah yang besar untuk biaya hidup di kota, tetapi bagi saya yang telah berhenti bekerja selama 3 tahun, itu adalah sebuah pengakuan dan kebahagiaan yang luar biasa.
Saya segera menelepon Bima dan memberitahukan kabar ini. Mendengar suara saya yang gembira di seberang telepon, ia pun ikut senang. Aku sudah tahu. Bagus sekali. Malam ini kita harus merayakannya. Kamu yang pilih restorannya, aku yang traktir. Saya setuju dengan gembira. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, untuk pertama kalinya saya bisa tertawa dengan bangga pada diri sendiri. Saya ingin berterima kasih kepada Bima yang selalu ada di sisi saya, mendukung dan memberi saya kekuatan. Malam itu, Bima membawa saya dan Putri ke sebuah sky lounge di hotel mewah dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Suasananya sangat romantis. Saya merasa sedikit tidak nyaman karena tempatnya terlalu mahal, tetapi Bima tertawa dan berkata saya pantas mendapatkannya. Saat kami sedang menikmati makan malam dan Putri takjub melihat kerlip lampu kota di luar jendela, terdengar suara yang familiar dan sinis dari belakang. Wah, lihat siapa ini. Bukankah ini mantan kakak ipar, baru juga cerai, sudah dapat pria baru. Di tempat semewah ini pula, sepertinya bukan pria sembarangan. Saya menoleh dan sekali lagi menyadari betapa sempitnya dunia ini. Yang baru saja berbicara tidak lain adalah Rania. Dan di sampingnya berdiri Baskara dengan ekspresi canggung dan malu. Kegembiraan saya seketika lenyap. Makan malam yang lezat tiba-tiba terasa pahit. Rania, sambil menggandeng lengan Baskara, memancarkan aura kemenangan, ia memindai saya dari atas sampai bawah dengan tatapan penuh penghinaan. Perutnya sudah cukup besar, sepertinya hamil 3 bulan. Ia tampak bahagia dan puas, sangat kontras dengan penampilan saya yang menyedihkan saat diusir dari rumah. Baskara menghindari tatapan saya. Ia tampak tidak nyaman bertemu dengan saya dalam situasi seperti ini, apalagi saat saya bersama pria tampan seperti Bima. Bima tidak kehilangan ketenangannya. Ia dengan tenang meletakkan garpunya dan menatap Rania. Tatapannya mendingin. Lama tidak bertemu, Rania. Suara Bima membuat Rania dan Baskara terdiam. Rania tampak terkejut. Ia tidak menyangka pria di samping saya adalah Bima. Ekspresi kemenangannya sedikit memudar. Bima, kenapa kamu di sini, bersama wanita ini? Sedang makan malam dengan ibu dari putri saya. Apa ada masalah? Bima menjawab dengan santai, tetapi setiap katanya terasa berat. Ia sengaja menekankan frasa ibu dari putri saya dan dengan alami meletakkan lengannya di sandaran kursi saya. Sebuah gestur yang jelas untuk melindungi saya. Baskara tampak syok, wajahnya pucat pasi. Ia menatap saya, Bima, dan Putri yang duduk tanpa tahu apa-apa secara bergantian. Seolah-olah ia sedang berusaha mencerna informasi yang baru saja didengarnya. Rania sempat terkejut, tetapi segera kembali memasang ekspresi sombongnya. Ia mencibir, "Oh, jadi begitu? Pantas saja kamu buru-buru cerai dari Baskara. Ternyata sudah punya pegangan. Bima juga baik hati sekali, ya? Mau mengurus anak orang lain?" Kata-kata Rania sangat jahat. Wajah saya memanas karena marah dan malu. Saya hendak berdiri dan membalasnya, tetapi Bima dengan ringan menggenggam tangan saya di bawah meja, memberi isyarat agar saya tenang. "Sebaiknya kamu jaga bicaramu, Rania." Suara Bima tidak lagi tenang, terdengar tajam. "Apalagi sedang hamil, demi bayi di perutmu, sebaiknya jaga mulutmu. Siapa mengurus anak siapa? Mungkin kamu dan Baskara yang paling tahu." Ia menatap Baskara dengan tatapan penuh arti, dan Baskara tersentak lalu menundukkan kepalanya. Wajah Rania memerah karena marah, tetapi Baskara menarik lengannya. "Sudah, sayang. Jangan membuat keributan di sini. Ayo kita pergi." Baskara berkata dengan suara pelan, sepertinya tidak ingin terlibat lebih jauh. Rania melirik saya sekali lagi dengan tajam sebelum akhirnya dengan enggan mengikuti Baskara pergi. Setelah punggung mereka menghilang, udara di sekitar meja kami terasa begitu berat dan menyesakkan. Makan malam perayaan itu benar-benar hancur. Setelah Baskara dan Rania pergi, saya tidak lagi berselera makan. Kata-kata Rania menusuk hati saya seperti duri. Meskipun saya tahu kebenarannya dan bahkan memegang hasil tes DNA, di hadapan provokasinya yang kurang ajar, saya tetap merasa terluka. Kebahagiaan dan kebanggaan karena mendapatkan pekerjaan baru tertutup oleh amarah dan rasa tidak adil. Melihat saya terdiam, Bima menghela napas ringan. Ia memanggil pelayan untuk membayar tagihan, lalu berkata kepada saya, "Ayo kita pulang."
Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, saya tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berlalu lalang, tetapi mata saya tidak melihat apa-apa. Di kepala saya hanya terbayang wajah bahagia Baskara dan Rania, senyum kemenangan dan kata-kata menghina Rania. Air mata mulai mengalir lagi. Kenapa aku begitu lemah? Kenapa aku tidak bisa melawannya dengan tegas? Setibanya di rumah, setelah Bima menidurkan Putri, ia keluar ke ruang tamu dan duduk di samping saya. Ia memberikan segelas air hangat. Jangan pedulikan kata-kata wanita itu, dia hanya ingin membuatmu marah. Saya menggelengkan kepala, berkata dengan suara tercekat. Tidak. Kata-katanya benar. Aku memang bodoh. Terlalu naif dan terlalu mudah percaya pada orang. Aku percaya buta pada Baskara, dan akhirnya dipermainkan olehnya dan kekasihnya selama bertahun-tahun. Dan bahkan sekarang, aku hanya bisa diam dan pasrah di hadapan mereka. Kemarahan yang lama terpendam meledak. Saya menutupi wajah dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Saya merasa diri saya begitu menyedihkan. Bima tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam menarik saya ke dalam pelukannya, membiarkan kepala saya bersandar di bahunya. Ia diam-diam mengelus rambut saya dengan lembut. Sebuah penghiburan tanpa kata, tetapi memberikan kekuatan lebih dari kata-kata apapun. Kamu bukan orang bodoh, katanya dengan suara rendah dan lembut. Kamu seperti ini karena terlalu baik. Kamu tulus pada orang lain, jadi kamu pikir semua orang juga seperti itu. Kesalahannya bukan padamu, tapi pada mereka yang memanfaatkan kebaikanmu untuk menyakitimu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dan kamu sama sekali tidak lemah. Kamu adalah wanita yang mengandung, melahirkan, dan menghadapi pengkhianatan serta pengabaian suami sendirian, namun tetap bisa bertahan sekuat ini. Orang seperti itu tidak pernah lemah. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Kata-katanya mengalir seperti sungai hangat ke dalam hati saya yang beku. Ia adalah orang pertama yang mengatakan bahwa saya tidak bodoh, bahwa saya kuat. Ia menatap saya bukan dengan tatapan kasihan, tetapi dengan mata penuh hormat dan pengertian. Dan hubungan saya dengan Rania, suaranya menjadi serius, sudah berakhir jauh sebelum ia datang menemuiku di Bali. Saat ini tidak ada hubungan apapun di antara kami. Aku mengatakan ini agar kamu tidak salah paham atau berpikir yang tidak-tidak. Ia dengan jelas menjelaskan hubungannya, seolah ingin menenangkan saya. Ia bersikap hati-hati agar saya tidak merasa menjadi pihak ketiga atau penyebab keretakan hubungan siapapun. Saya terharu oleh kepekaannya. Saya mengangkat kepala untuk menatapnya. Di balik air mata, saya bisa melihat ketulusan di matanya. Malam itu, Bima berada di sisi saya untuk waktu yang sangat lama, sampai saya benar-benar tenang. Ia tidak mengucapkan kata-kata manis. Ia hanya diam-diam mendengarkan semua keluh kesah saya. Kehadirannya, dekapannya, memberikan rasa aman dan damai yang aneh. Saya menyadari, pria ini perlahan-lahan menjadi sandaran yang kokoh dalam hidup saya yang penuh gejolak. Kehidupan perlahan-lahan mulai stabil. Saya mencurahkan seluruh semangat dan usaha saya pada pekerjaan baru. Siang hari, saat saya bekerja, Bima mengantar Putri ke penitipan anak di dekat rumah yang telah ia survei dengan cermat. Sore harinya, saya akan menjemputnya kembali. Sibuk dan sedikit melelahkan, tetapi hidup saya terasa lebih bermakna. Saya bisa melakukan pekerjaan yang saya cintai dan melihat putri saya tumbuh setiap hari. Melihat saya kesulitan menyeimbangkan pekerjaan dan mengurus anak, Bima mengusulkan untuk mempekerjakan asisten rumah tangga. Awalnya saya menolak, tidak ingin merepotkannya lebih jauh, tapi ia bersikeras, "Jangan anggap ini sebagai bantuan. Anggap ini sebagai caraku memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ayah. Aku ingin putriku mendapatkan perawatan terbaik, dan aku ingin ibu dari putriku punya waktu untuk istirahat." Logikanya selalu tak terbantahkan. Akhirnya saya setuju. Beberapa hari kemudian, ia membawa seorang wanita berusia sekitar 50-an dan memperkenalkannya sebagai Ibu Ratna, yang akan membantu merawat putri dan mengurus rumah. Ibu Ratna memiliki perawakan yang ramah, senyum yang lembut, dan tatapan yang hangat. Sejak pertama kali bertemu, saya merasa sangat akrab dan percaya padanya. Putri juga sangat menyukainya. Meskipun biasanya pemalu,
Ia dengan cepat berada dalam gendongan Ibu Ratna dan memanggilnya Nenek Ratna. Ibu Ratna sangat terampil dalam memberi makan, menidurkan, dan bermain dengan anak-anak. Ia juga tahu banyak lagu pengantar tidur dan dongeng-dongeng menarik. Berkatnya, saya bisa bekerja dengan tenang. Selain merawat putri, Ibu Ratna juga seorang pengurus rumah tangga yang hebat. Rumah Bima selalu bersih dan rapi. Setiap waktu makan, ia selalu menyiapkan masakan rumahan yang lezat dan pas di lidah. Ia bilang ia memasak dengan resep dari kampung halamannya. Makanan sederhana namun penuh cinta itu membuat saya merasa hangat seperti di rumah sendiri. Rumah seorang pria lajang yang tadinya kaku, dengan kehadiran saya, putri, dan Ibu Ratna, kini berubah menjadi sebuah rumah yang sesungguhnya. Hubungan Bima dan putri semakin erat dari hari ke hari. Sepulang kerja, hal pertama yang ia cari adalah putrinya. Dengan sabar ia bermain balok bersama, membacakan buku cerita bergambar, bahkan mengajarinya lagu anak-anak yang lucu. Suara putri yang memanggil ayah Bima semakin jelas dan alami. Melihat keakraban ayah dan anak itu, hati saya mulai berdebar lagi. Terkadang saya bermimpi, alangkah indahnya jika kami benar-benar menjadi keluarga yang utuh, kehidupan berjalan dengan damai. Luka di hati saya perlahan-lahan sembuh di tengah perhatian Bima, perawatan Ibu Ratna, dan tawa riang putri saya. Saya mulai menemukan kembali senyum dan kebahagiaan dalam hidup. Waktu berlalu dengan cepat, dan sudah sebulan saya bekerja di perusahaan baru. Pekerjaan berjalan lancar, rekan-rekan kerja ramah, dan saya perlahan-lahan menyatu dengan tim, membuktikan kemampuan saya. Untuk merayakan penyambutan karyawan baru dan keberhasilan sebuah proyek besar, perusahaan mengadakan makan malam di sebuah restoran yang cukup besar. Suasana makan malam sangat meriah. Semua orang makan, minum, dan mengobrol dengan gembira. Sebagai karyawan baru, saya tidak bisa menolak tawaran minum dari rekan-rekan. Meskipun saya tidak kuat minum, saya tidak ingin merusak suasana dan meminum beberapa gelas. Alkohol mulai bereaksi, pipi saya terasa panas dan kepala saya pusing. Menjelang acara berakhir, saya mengirim pesan kepada Bima untuk menjemput saya. Ia datang dengan cepat. Masih dengan penampilannya yang tenang dan elegan. Ia menyapa beberapa rekan saya dengan ramah, lalu memapah saya ke mobil. Duduk di mobil yang familiar, dikelilingi oleh ruang yang sunyi dan aroma mint yang lembut darinya, saya merasa lega. Pengaruh alkohol membuat saya lebih berani dan emosional. Tanpa berkata apa-apa, saya diam-diam menoleh untuk menatapnya. Di bawah cahaya lampu jalan yang berlalu, profil sampingnya tampak begitu kuat dan menawan. Hidungnya yang mancung, bulu matanya yang panjang, dan bibirnya yang terkatup rapat. Saya teringat semua yang telah ia lakukan untuk kami. Di hari perceraian yang penuh badai, ia muncul seperti penyelamat, memberi kami tempat bersandar, membantu mencari kebenaran, dan mendorong saya untuk kembali berkarir. Ia bukan hanya ayah putri, tetapi juga orang yang mengangkat saya dari jurang keputusasaan. Perasaan saya padanya bukan lagi sekadar rasa terima kasih. Perasaan itu perlahan-lahan tumbuh, menjadi sesuatu yang lebih dalam dan hangat, didorong oleh alkohol. Saya melakukan sesuatu yang tidak akan pernah saya lakukan dalam keadaan sadar. Saya menatap lurus ke arahnya dan berkata dengan suara yang lebih jelas dari yang saya duga. "Mas Bima, sepertinya aku menyukaimu." Mobil yang melaju mulus itu sedikit tersentak. Tangannya yang memegang kemudi menegang. Ia tidak langsung menatap saya, hanya menatap lurus ke depan. Tetapi saya bisa melihat jakunnya sedikit bergerak. Keheningannya membuat saya langsung sadar. Rasa menyesal dan malu menyelimuti saya. Mungkin ia menganggap saya wanita murahan. Wanita yang bicara sembarangan karena mabuk. Saya buru-buru menunduk dan tergagap. Maaf. Aku terlalu mabuk. Anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Baru saat itulah Bima perlahan menoleh ke arah saya. Di bawah cahaya lampu jalan yang samar, saya tidak bisa membaca ekspresinya dengan jelas. Tetapi sepertinya ada emosi yang dalam dan rumit di sana. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menghela napas ringan dan kembali mengemudi. "Kamu mabuk," suaranya datar tanpa emosi. "Pulang dan istirahatlah." Jawabannya bukan penolakan, juga bukan penerimaan. Sikapnya yang ambigu membuat hati saya gelisah. Selama sisa perjalanan, tidak ada lagi yang berbicara. Saya hanya bisa menutupi wajah dengan kedua tangan,
Ingin rasanya bersembunyi di lubang tikus. Keesokan paginya, saya terbangun dengan sakit kepala ringan dan rasa malu yang luar biasa. Pengakuan semalam masih teringat dengan jelas. Saya tidak berani keluar kamar, takut bertemu Bima. Sepanjang pagi saya berpura-pura sibuk di depan komputer di kamar. Saat waktu makan siang tiba, saya tidak bisa menghindar lagi. Saya berjalan hati-hati ke meja makan. Bima dan Ibu Ratna sudah duduk di sana. Berbeda dengan dugaan saya, Bima bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia masih dengan ramah mengambilkan lauk untuk saya dan bertanya tentang pekerjaan saya seperti biasa. Sikapnya yang tenang membuat saya lega, tetapi di sisi lain juga sedikit kecewa. Perasaan di hati saya semakin besar dari hari ke hari, tetapi akal sehat saya terus berbisik bahwa saya tidak bisa selamanya bergantung padanya. Hubungan kami terlalu rumit, saya butuh kehidupan dan ruang saya sendiri untuk menata segalanya. Setelah berpikir selama beberapa hari, saya memutuskan untuk berbicara serius dengan Bima tentang masalah pindah rumah. Mas Bima, sekarang, pekerjaan saya sudah stabil dan gaji pertama juga sudah saya terima. Sepertinya sudah waktunya bagi kami untuk mencari rumah sendiri. Kali ini, bukan hanya Bima, Ibu Ratna juga langsung menentang. Aduh, Neng Kirana, kalian sudah nyaman di sini? Kenapa mau keluar? Kata Ibu Ratna. Putri sudah terbiasa sama nenek. Nanti kalau kamu pergi, anaknya kangen bisa sakit. Bima ikut menimpali. Benar, masalah keamanan itu yang paling penting. Di sini ada aku, ada Ibu Ratna, saling menjagakan lebih baik. Keduanya memberikan berbagai alasan agar saya tetap tinggal, meyakinkan saya. Kekompakan mereka yang sempurna mulai membuat saya merasa ada yang aneh. Saya tahu kalian berdua sangat mengkhawatirkan kami, kata saya dengan tegas. Tapi saya tidak bisa selamanya bergantung pada Mas Bima. Saya harus mandiri sekarang. Ini sudah keputusan saya. Jangan. Bima dan Ibu Ratna berteriak hampir bersamaan. Reaksi keras mereka semakin memperkuat kecurigaan saya. Saya menatap Ibu Ratna dan Bima bergantian. Ibu Ratna tampak panik dan buru-buru menjelaskan, Nenek cuma khawatir sama Putri. Iya, saya menghargai niat baik Ibu, tapi ini adalah urusan keluarga saya. Saya rasa saya harus memutuskannya sendiri. Kata-kata urusan keluarga saya sepertinya tanpa sengaja menyentuh sisi sensitif Ibu Ratna. Tiba-tiba ia menjadi emosional, wajahnya memerah, dan suaranya meninggi. Kenapa bukan keluarga? Kalau kamu tidak ada di sini, bagaimana dengan nenek dan Bimaku? Siapa yang akan mengurus cucuku? Seketika ruangan menjadi sunyi senyap. Saya terkejut, Bima pun membeku. Apa yang baru saja dikatakan Ibu Ratna? Bimaku? Cucuku? Ibu Ratna, menyadari kesalahannya, wajahnya menjadi pucat pasi. Ia meremas-remas tangannya, bingung harus berbuat apa. Saya menatap Bima, lalu wanita yang selama ini saya hormati dan panggil Ibu Ratna. Potongan-potongan teka-teki di kepala saya menyatu seketika. Perawatan yang luar biasa, kekompakan yang sempurna dengan Bima, cinta yang tak terbatas untuk Putri. Semuanya menjadi jelas. Apakah Ibu adalah ibunya Mas Bima? Suara saya bergetar. Ibu Ratna tidak berani menatap saya dan menundukkan kepalanya. Bima menghela napas panjang, lalu mendekati ibunya dan memegang tangannya. Ia menatap saya dengan tatapan penuh rasa bersalah dan canggung. Ya, benar. Beliau adalah ibuku. Maaf telah membohongimu. Ibu sangat mengkhawatirkanmu dan Putri, dan ingin merawat cucu kandungnya sendiri, jadi terpaksa menyamar sebagai asisten rumah tangga. Aku tahu cara ini salah, tapi kami benar-benar tidak punya niat buruk. Kebenaran yang terungkap membuat saya sangat terkejut. Saya telah tinggal bersama Ibu Bima selama ini tanpa menyadarinya sama sekali. Saya tidak tahu harus marah karena dibohongi atau terharu oleh cinta seorang ibu dan nenek. Hati saya dipenuhi perasaan yang campur aduk. Setelah identitas Ibu Ratna terungkap, suasana di rumah menjadi sedikit canggung. Saya tidak tahu harus memanggilnya apa. Memanggil Ibu Ratna sudah tidak pantas, tetapi memanggil ibu saya belum berani. Akhirnya, Ibu Bima yang memecah kecanggungan itu. Beliau memegang tangan saya dan berkata dengan suara lembut dan tulus, Kirana, kalau kamu tidak keberatan, panggil saja Ibu. Sejak lama, Ibu sudah menganggapmu seperti putri sendiri,
dan Putri seperti cucu kandung ibu. Tatapan hangat dan kata-kata tulusnya membuat hidung saya terasa perih. Dengan suara kecil saya memanggil ibu, dan beliau memeluk saya erat. Saat itu, dinding kecanggungan di antara kami benar-benar runtuh. Saya tidak lagi berpikir untuk pindah. Rumah ini telah menjadi rumah keluarga yang sesungguhnya bagi saya. Hubungan saya dan Bima juga mengalami kemajuan yang tenang. Setelah pengakuan malam itu, ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi perhatiannya kepada saya semakin hari semakin lembut dan jelas. Ia tidak lagi menjaga jarak, kadang-kadang menggenggam tangan saya saat berjalan-jalan, atau memberikan ciuman ringan di kening saya sebelum berangkat kerja. Kami tidak mengucapkan kata cinta, tetapi kami sudah saling memahami isi hati masing-masing. Waktu berlalu cepat, dan sudah beberapa bulan saya bekerja di tempat baru. Berkat kerja keras, saya mendapatkan kepercayaan atasan, dan dipercaya untuk memimpin sebuah proyek penting. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri, sekaligus tantangan besar. Hari itu, saya bersama manajer saya menghadiri rapat dengan perusahaan mitra untuk membahas tahap akhir proyek. Saat memasuki ruang rapat, saya tidak pernah menyangka perwakilan dari pihak mereka adalah Baskara. Bertemu dengannya lagi setelah beberapa bulan membuat saya terkejut. Baskara hari ini sangat berbeda dari penampilannya yang dulu, yang tampan dan penuh percaya diri. Ia tampak sangat kurus, pipinya cekung, dan lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Janggutnya tidak tercukur rapi. Setelan jas yang dikenakannya terlihat kebesaran, dan seluruh penampilannya memancarkan aura keterpurukan. Sepertinya hidupnya tidak sebahagia dan sememuaskan yang Rania coba tunjukkan. Melihat saya, Baskara juga tampak terkejut. Tatapannya bercampur antara kaget, penyesalan, dan rasa malu yang entah dari mana. Selama rapat, ia hampir tidak bisa fokus, pandangannya terus-menerus tertuju pada saya. Sebaliknya, saya bersikap sangat tenang dan profesional. Saya mempresentasikan rencana saya dengan jelas dan percaya diri, menjawab semua pertanyaan dengan tajam. Penampilan saya yang berubah sepertinya membuat Baskara semakin terkejut. Setelah rapat selesai, saat saya dan manajer saya sedang merapikan dokumen, Baskara mendekat. Ia berkata dengan ragu, "Kirana, bisa kita bicara sebentar?" Saya menjawab dengan dingin. "Saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kalau urusan pekerjaan, silakan bicara dengan manajer saya." 5 menit. "Tidak. 3 menit saja. Kumohon." Suaranya terdengar memelas. Melihat penampilannya yang menyedihkan, hati saya sedikit luluh. Bagaimanapun juga, kami pernah menjadi suami istri. Saya memberi isyarat kepada manajer saya untuk pergi lebih dulu, lalu pergi ke sudut koridor yang sepi bersama Baskara. "Apa kabarmu?" Ia membuka percakapan dengan susah payah. "Baik. Sangat baik, berkat kamu," jawab saya tanpa emosi. "Maafkan aku," kata Baskara tiba-tiba. "Aku tahu sudah sangat terlambat untuk mengatakan ini. Tapi aku benar-benar minta maaf. Dulu aku salah, aku bodoh, salah percaya orang, dan telah melakukan hal yang kejam pada kalian berdua." Saya terdiam. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jika permintaan maaf ini diucapkannya sedikit lebih awal, mungkin saya tidak akan melewati masa-masa yang begitu menyakitkan. Tapi sekarang, semuanya sudah tidak ada artinya. "Aku tidak bahagia dengan Rania," lanjutnya dengan suara pahit. "Dia bukan orang yang kukira. Setelah hamil, dia semakin menjadi-jadi. Selalu menuntut sesuatu dan mencoba mengendalikan segalanya. Kami bertengkar setiap hari. Saya hanya mendengarkan, tidak berkomentar. Itu adalah pilihannya, dan itu adalah tanggung jawab yang harus ia pikul. Kamu terlihat sangat berbeda hari ini." Ia menatap saya dengan tatapan penuh penyesalan, jauh lebih percaya diri dan cantik. "Mungkin meninggalkanmu adalah pilihan terbaik dalam hidupku." Ia berkata begitu lalu menundukkan kepalanya. Wajahnya penuh dengan penderitaan. Melihat pria yang pernah menjadi segalanya bagi saya hancur dan menyedihkan seperti ini, saya tidak merasakan kepuasan, hanya rasa sakit yang samar atas cinta yang telah mati. Pertemuan tak terduga dengan Baskara menimbulkan riak kecil di hati saya, tetapi itu segera mereda. Saya bukan lagi Kirana yang dulu, yang mudah goyah oleh masa lalu. Perhatian terbesar saya sekarang adalah pekerjaan, Putri, dan pria yang ada di sisi saya. Beberapa minggu kemudian,
Proyek tersebut berhasil diselesaikan. Untuk merayakannya, perusahaan mitra mengundang tim proyek kami ke sebuah pesta kecil. Saya tidak ingin pergi karena pasti akan bertemu Baskara lagi, tetapi karena ini acara penting, saya tidak bisa menolak. Bima, mengetahui hal ini, berkata akan menjemput saya setelah pesta selesai. Benar saja, di pesta itu saya melihat Baskara lagi. Ia tampak lebih menyedihkan dari sebelumnya. Duduk sendirian di sudut, terus-menerus minum. Rania tidak datang. Sepanjang pesta, ia tidak melepaskan pandangannya dari saya, tatapannya penuh kesedihan. Saya mencoba mengabaikannya, dan hanya berbicara dengan rekan-rekan saya. Menjelang pesta berakhir, saya keluar ke lobi untuk menunggu Bima, tetapi Baskara mengikuti saya. Ia tampak cukup mabuk, tubuhnya sempoyongan. "Kirana, tunggu," panggilnya. Suaranya berat karena alkohol. "Kalau mabuk, pulang dan istirahatlah." Saya mengerutkan kening dan mencoba pergi. "Aku tidak mabuk." Baskara mencengkeram lengan saya. "Ada yang harus kukatakan padamu. Rahasia besar. Kamu harus mendengarnya." Saya merasa tidak nyaman dengan cengkeramannya. Tepat pada saat itu, mobil Bima tiba dan ia turun dari mobil. Melihat pemandangan itu, wajahnya langsung mengeras. Ia berjalan cepat, melepaskan tangan Baskara dari lengan saya, dan menarik saya ke belakangnya. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Bima terdengar rendah dan mengancam. Baskara sedikit gentar melihat Bima, tetapi alkohol membuatnya lebih berani. Ia tertawa gila. "Oh, pahlawan sudah datang. Bagus, bagus sekali. Aku akan memberitahu kalian berdua sebuah rahasia yang sangat menarik." Ia berjalan sempoyongan mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga saya yang membuat saya membeku di tempat. "Anak di dalam perut Rania." "Bukan anakku." Seluruh tubuh saya kaku. Saya tidak bisa percaya apa yang baru saja saya dengar. "Apa maksudmu?" Suara saya bergetar. "Aku ditipu lagi," teriak Baskara. Tawanya penuh dengan kepahitan dan cemoohan pada diri sendiri. "Aku ditipu lagi oleh wanita itu. Aku hampir saja membesarkan anak orang lain. Lucu, kan? Kenapa hidupku selalu penuh dengan hal-hal lucu seperti ini?" Ia menunjuk saya dan Bima bergantian. Kehancurannya terpampang begitu nyata dan menyedihkan di depan mata saya. Pria yang telah mengusir saya karena kecurigaan yang ia ciptakan sendiri, kini merasakan pengkhianatan yang sama, bahkan berkali-kali lipat lebih mengerikan. Tepat pada saat itu, putri yang berada di dalam mobil, menjulurkan kepalanya karena suara bising dan berteriak, "Ibu! Ayah Bima!" Suara jernih anak itu bagaikan air dingin yang memecah suasana tegang. Bima tersenyum, kembali ke mobil, dan menggendong putri keluar. Sambil memeluknya, ia menoleh ke arah Baskara yang membeku mendengar putri memanggilnya ayah. Bima menatap lurus ke mata Baskara dan berkata dengan suara tegas dan jelas, seolah-olah bukan hanya untuk Baskara, tetapi untuk seluruh dunia. "Ya, benar. Saya adalah ayah putri. Ayah kandungnya. Dan wanita ini," ia merangkul bahu saya, "adalah istri saya." "Apakah Anda mendengarnya dengan jelas, Tuan Baskara?" Setiap kata Bima adalah pukulan palu terakhir yang menghantam harga diri Baskara yang sudah hancur berkeping-keping. Ia mundur beberapa langkah, menatap kami dengan tatapan kosong. Di depannya berdiri sebuah keluarga kecil yang bahagia. Lalu, ia berbalik dan berjalan sempoyongan. Di bawah cahaya lampu jalan, bayangannya yang memanjang tampak begitu sepi dan menyedihkan. Melihat punggungnya, pikiran saya dipenuhi berbagai perasaan. Drama yang ia dan Rania ciptakan untuk menyakiti saya, berakhir dengan akhir yang sangat ironis. Malam itu, bayangan Baskara yang hancur dan deklarasi tegas Bima terus berputar di kepala saya. Dalam perjalanan pulang, karena putri masih terjaga, saya tidak bertanya apa-apa, tetapi setelah sampai di rumah dan ibu membawa putri masuk ke kamar, saya tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan keraguan di hati saya. Saya duduk berhadapan dengan Bima di ruang tamu, menatap lurus ke matanya, "Baskara dan Rania. Itu perbuatanmu, kan?" Bima tidak terkejut dengan pertanyaan saya. Ia menatap saya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ya, akunya jujur." Meskipun saya sudah menduganya, mendengar konfirmasi langsung darinya membuat jantung saya berdebar. Saya tahu Bima adalah orang yang cerdas dan tegas,
Tetapi saya tidak pernah menyangka ia memiliki sisi yang begitu teliti dan dingin. Kenapa? Suara saya sedikit bergetar. Kenapa kamu melakukan itu? Bima bangkit, berjalan ke jendela, menatap malam yang sunyi di luar, dan menghela napas panjang. Karena mereka telah menyakitimu, aku tidak bisa melihat orang-orang yang telah menginjak-injakmu hidup bahagia. Mereka harus membayar perbuatan mereka. Suaranya rendah dan dingin, diwarnai kemarahan yang belum pernah saya lihat darinya. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Ia menoleh ke arah saya, tatapannya dalam. Aku hanya membalas mereka dengan cara mereka sendiri. Rania adalah wanita yang serakah dan realistis. Ia mendekati Baskara bukan karena cinta, tapi karena uang dan status keluarganya. Jadi, aku menyewa seseorang. Ia mengatakan bahwa ia membuat seorang pria yang jauh lebih muda, tampan, dan kaya dari Baskara untuk mendekati Rania. Pria itu merayunya dengan janji masa depan yang gemilang dan kehidupan kelas atas yang tidak akan pernah bisa diberikan Baskara. Rania yang ambisius tidak butuh waktu lama untuk jatuh ke dalam perangkap itu. Ia menjalin hubungan terlarang dengan pria itu di belakang Baskara. Anak di dalam perutnya adalah hasil dari hubungan itu, kata Bima dengan suara tanpa emosi, dan aku membuat Baskara menemukan kebenaran itu sendiri, tepat di saat yang paling menyakitkan baginya. Agar ia juga merasakan bagaimana rasanya dikhianati dan dibohongi. Perasaan yang sama yang pernah ia timpakan padamu tanpa ampun. Mendengar seluruh rencananya, saya merinding. Begitu sempurna, dan begitu kejam. Ia dengan tepat mengidentifikasi kelemahan setiap orang dan memasang perangkap yang tidak akan bisa mereka hindari. Kamu tidak takut? Tanya saya pelan. Tidak takut aku akan menganggapmu orang yang menakutkan karena melakukan hal ini? Bima mendekat, duduk di samping saya, dan menggenggam tangan saya. Tangannya masih hangat. Takut, katanya, menatap saya dengan tatapan lembut. Aku takut kamu akan meninggalkanku karena ini. Itu yang paling aku takutkan. Tapi aku tidak bisa tidak melakukannya. Kirana. Hari itu, di tengah hujan, melihatmu menderita dan putus asa, aku berjanji pada diriku sendiri, siapapun yang membuatmu menangis, akan kubalas 1000 kali lipat. Semua ini bukan hanya untuk balas dendam. Yang lebih penting adalah untuk memulihkan kehormatanmu. Aku ingin mereka tahu bahwa kamu bukanlah orang yang bisa mereka injak-injak seenaknya. Bahwa di belakangmu, selalu ada aku yang menjagamu. Kata-katanya menyentuh bagian terdalam hati saya. Rasa marah atau takut yang awalnya saya rasakan perlahan-lahan lenyap, digantikan oleh perasaan dilindungi dan dicintai tanpa batas. Ia melakukan semua ini tanpa ragu untuk melindungi saya, untuk menyembuhkan luka di hati saya. Bagaimana mungkin saya tidak mencintai pria seperti ini? Tanpa berkata apa-apa, saya memeluknya erat. Sejak saat itu, saya tahu bahwa hati dan jiwa saya sepenuhnya miliknya. Semua badai masa lalu akhirnya benar-benar berlalu. Kehidupan kami mengalir dalam kedamaian dan kebahagiaan. Rencana rahasia dan balas dendam terkubur jauh di masa lalu, digantikan oleh kekhawatiran manis sehari-hari. Saya fokus pada pekerjaan. Bima menghabiskan seluruh waktunya setelah pulang kerja untuk Putri, dan ibu mengurus semua urusan rumah tangga, selalu menyiapkan hidangan hangat di meja makan. Kami telah menjadi keluarga yang sesungguhnya. Suatu akhir pekan, saat berbelanja di mall, saya tidak sengaja kehilangan dompet. Tidak banyak uang tunai, tetapi semua kartu identitas penting ada di dalamnya. Setelah mencari kemana-mana dan tidak menemukannya, saya akhirnya pergi ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan kehilangan, berharap ada orang baik yang menemukannya dan menyerahkannya. Sambil menunggu giliran, saya tidak sengaja melihat seorang polisi yang wajahnya sangat familiar. Setelah berpikir sejenak, saya ingat bahwa ia adalah polisi yang datang untuk menangani kasus percobaan pembobolan kunci di kontrakan saya beberapa bulan lalu. Polisi itu sepertinya juga mengenali saya. Ia tersenyum ramah dan mendekat. Selamat siang. Wajahnya tidak asing, ya? Apakah ibu yang beberapa bulan lalu tinggal di rumah petak di Jalan X? Iya, benar, Pak. Selamat siang. Saya membalas senyumnya. Lama tidak bertemu, wajah ibu terlihat lebih cerah sekarang. Sepertinya sudah berbaikan dengan suaminya? Ya? Tanyanya dengan riang. Pertanyaannya terdengar sedikit aneh. Berbaikan? Maksud Bapak? Polisi itu tertawa dan menepuk bahu saya dengan ringan. Ayolah, Bu.
Jangan disembunyikan. Suami ibu itu sayang sekali sama istrinya. Sampai merancang sandiwara percobaan pembobolan kunci untuk menakut-nakuti istrinya yang kabur dari rumah agar mau berbaikan. Lain kali kalau bertengkar, diselesaikan dengan baik-baik ya, Bu. Jangan sampai membuat kami ikut kaget. Setiap kata-katanya bagai guntur kecil di telinga saya. Saya membeku di tempat, pikiran saya kosong. Sandiwara pembobolan kunci, untuk menakut-nakuti istri agar mau pulang? Apa maksudnya ini? Maksud Bapak bagaimana? Ya? Saya kurang mengerti. Saya mencoba tetap tenang dan bertanya lagi. Oh, hari itu setelah kami menerima laporan dan datang, suami ibu juga baru tiba. Setelah ragu-ragu, akhirnya beliau mengaku bahwa beliau khawatir istrinya tinggal sendirian, dan kebetulan sedang bertengkar dan istrinya pergi dari rumah. Jadi, beliau meminta temannya untuk berpura-pura menjadi pencuri. Tujuannya agar istrinya ketakutan, bergantung padanya, dan mau pulang lagi. Beliau sangat meminta maaf karena telah merepotkan kami. Kami melihat hubungan kalian berdua sepertinya baik-baik saja, jadi kami hanya memberikan peringatan. Ceritanya begitu jelas dan detail. Saya berdiri terpaku di tempat. Malam yang mengerikan itu, yang membuat saya sangat ketakutan, yang benar-benar mematahkan semangat saya untuk mandiri dan membuat saya kembali bergantung pada Bima, ternyata adalah sandiwara yang ia rancang. Dari insiden pencurian di kontrakan pertama yang reot hingga percobaan pembobolan kunci di rumah kedua, semuanya adalah bagian dari rencananya. Saya tidak ingat bagaimana saya keluar dari kantor polisi. Di kepala saya hanya ada perasaan campur aduk antara ingin menangis dan tertawa. Saya tidak marah, justru saya merasa sedikit lucu dan terharu dengan cara yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pria ini, untuk menjaga saya dan anak saya tetap di sisinya, untuk melindungi kami, sampai merancang rencana yang begitu kikuk dan kekanak-kanakan. Seberapa besar kekhawatiran dan cintanya pada kami, hingga ia melakukan hal seperti ini? Saya berjalan sambil tersenyum tanpa sadar. Rahasia terakhir telah terungkap. Rahasia yang tidak pahit, tetapi anehnya terasa manis. Saya harus pulang, pikir saya, untuk menghadapi si pembuat onar yang manis ini. Saat tiba di rumah sore harinya, Bima dan ibu sedang bermain balok bersama Putri di ruang tamu. Melihat saya, Putri bersorak dan berlari memeluk kaki saya. Bima juga mengangkat kepala dan tersenyum lembut. Sudah pulang. Sepertinya ada kabar baik. Saya menatapnya dan menyembunyikan senyum jahil saya. Saya duduk di sofa, sengaja memasang ekspresi serius. Mas Bima, ada yang ingin aku tanyakan? Melihat sikap saya, Bima sedikit terkejut. Ia memberi isyarat kepada ibu untuk membawa Putri ke kamar, lalu duduk di seberang saya. Ada apa? Tadi aku ke kantor polisi, saya mulai bicara, tidak melepaskan pandangan darinya, seolah tidak ingin melewatkan satupun perubahan ekspresi kecilnya. Di sana aku tidak sengaja bertemu seseorang yang ku kenal dulu, dan dia menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Tentang kasus percobaan pembobolan kunci yang gagal. Ekspresi panik melintas di wajah Bima, tetapi ia dengan cepat menyembunyikannya. Oh ya, cerita apa? Cerita tentang seorang suami yang sangat mencintai istrinya, lanjut saya perlahan. Ia khawatir istrinya tinggal sendirian dan kebetulan sedang bertengkar lalu pergi dari rumah, jadi ia merancang sandiwara pencuri untuk menakut-nakuti istrinya, agar istrinya bergantung padanya dan mau pulang lagi. Rencana yang cerdas, bukan? Saya menatap lurus ke matanya. Senyum di bibir Bima membeku. Ia terdiam sejenak, menghindari tatapan saya. Ia tahu bahwa saya sudah mengetahui segalanya. Akhirnya, ia menghela napas panjang dengan ekspresi pasrah. Maafkan aku, katanya pelan. Aku tahu aku salah. Tapi saat itu aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku sangat khawatir dengan keselamatan kalian. Memikirkan kamu dan Putri bisa berada dalam bahaya kapan saja membuatku tidak bisa tenang sedetik pun. Aku hanya ingin kalian berada di sisiku, di tempat yang bisa kulihat, agar aku bisa menjagamu. Mendengar permintaan maafnya yang tulus dan melihat wajahnya yang penuh cinta, saya tidak bisa marah lagi. Saya tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar bodoh? Siapa di dunia ini yang merancang rencana yang begitu rumit dan kekanak-kanakan? Melihat saya tidak marah, Bima menghela napas lega. Ia mendekat, duduk di samping saya, dan menggenggam tangan saya.
Selama aku bisa menjaga kalian tetap di sisiku, aku rela melakukan hal yang lebih bodoh dari ini. Kami saling menatap dan tertawa bersama. Semua kesalahpahaman dan rahasia akhirnya terungkap, dan kami saling memahami. Dinding terakhir di antara kami benar-benar runtuh. Tiba-tiba, Bima menjadi serius. Ia menggenggam tangan saya dengan lembut dan menatap saya dengan mata yang dalam dan hangat. Matanya penuh dengan cinta dan hormat. "Kirana," suaranya terdengar rendah dan penuh perasaan. "Awal kita memang aneh, tapi kita telah melewati banyak badai bersama. Kamu dan Putri datang ke dalam hidupku dan mengisinya dengan cahaya dan kebahagiaan. Aku tahu aku bukan orang yang sempurna. Aku bahkan merancang rencana bodoh. Tapi cintaku padamu dan Putri tulus." Lalu, ia tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah kecil. Saat ia membukanya, sebuah cincin berlian berkilauan memancarkan cahaya. Jantung saya berdebar kencang, dan air mata kebahagiaan mulai menggenang. "Maukah kamu menikah denganku?" Bima menatap saya dengan suara penuh harap. "Izinkan aku untuk secara resmi merawat dan melindungimu dan Putri seumur hidupku. Beri aku kesempatan untuk membangun keluarga yang benar-benar utuh dan bahagia bersamamu dan Putri." Saya tidak bisa berkata-kata, hanya mengangguk di tengah air mata. Saat saya mengulurkan tangan, ia menyematkan cincin, simbol cinta dan janji, di jari manis saya. Bima berdiri dan memeluk saya erat. Entah sejak kapan, ibu dan Putri sudah keluar dari kamar, bertepuk tangan dan bersorak bersama. Di luar jendela, senja mulai turun, mewarnai langit Jakarta dengan semburat oranye yang hangat. Saya menyandarkan kepala di bahu Bima, menatap putri saya yang tersenyum cerah dalam pelukan neneknya. Semua badai telah berlalu. Kini, dalam hidup saya, hanya tersisa hari-hari yang damai dan bahagia bersama orang-orang yang saya cintai.